Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengawal terus kegiatan ini karena memang salah satu tugas saya yang dibebankan kepada saya oleh Bu Menteri Nila Muluk waktu itu adalah mengawal BISPK ini, sehingga menjadi tanggung jawab moral saya untuk selalu mengawal sampai kapanpun kira-kira begitu. Izin share screen. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah, kita masih diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah pada kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan BISPK untuk memfasilitasi program yang terdampak juga pada pandemi. Jadi BISPK sebenarnya bisa dipakai sebagai salah satu alternatif untuk mengejar ketertinggalan kita dalam hal program-program lain karena pandemi ini. Nanti akan saya sampaikan 4 hal. Ya, pertama perkembangan sekarang, kedua pemanfaatan aplikasi versi 2.0. Ini nanti akan diterangkan oleh Bu Datin, tapi saya hanya gambarkan apa yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua adalah BISPK dipakai untuk seluruh program. Jadi kalau sekarang aplikasi itu hanya untuk data yang ada di BISPK saja, sebenarnya kita bisa memanfaatkan BISPK untuk seluruh program. Itu sebabnya ada pelatihan ini, ya, ada webinar ini. Nah, karena ini bentuknya pelatihan memang tidak bisa banyak, karena itu kami mohon maaf kalau sesi pertama 30 puskesmas itu karena nanti dialognya tentu banyak, karena namanya pelatihan bukan sekedar webinar dengan pengetahuan saja, ya, tapi ada keterampilan. Lalu nanti waktu ini digabung dengan data lain dan diolah, ada 2 yang diperkenalkan, Inarata yang berbasis Excel sama aplikasi statistik. Yang dipilih SPSS, sebenarnya bisa yang lain, Stata, SAS, Happy Info, dan seterusnya, tapi yang dipilih SPSS. Saya menganjurkan dalam jangka depan, puskesmas mesti menguasai aplikasi statistik. Karena sekarang Anda punya data banyak loh, beda waktu saya di puskesmas dulu, saya nggak punya data sebanyak itu. Sekarang Anda punya data sebanyak itu, kalau dianalisis dengan aplikasi Excel misalnya, terlalu terbatas. Tapi kalau Anda aplikasi dengan statistik, akan luas sekali. Gitu. Nah, nanti pada pelatihan ini hanya diberikan analisis sederhana. Jadi diharapkan nanti dengan analisis sederhana itu akan mencoba, ini pengen tahu lebih banyak. Kalau Anda mau pengen tahu lebih banyak, kita bikin serial webinar lagi untuk analisis yang lebih lanjut. Gitu ya. Itu contohnya gitu ya. Karena data itu kaya sekali, apalagi kalau sudah digabung dengan program lain. Nah, ini sebenarnya dalam jangka menengah digunakan untuk mempertajam analisis Anda. Karena Anda punya data segitu, analisis dipertajam dengan analisis epidemiologi. Nah, di situ sudah kelihatan kan siapa orangnya, tempatnya di mana, kapan terjadinya. Dengan demikian, nanti kalau ada COVID lagi semacam ini, Anda sudah terbiasa terasa dengan analisis epidemiologi itu. Dengan demikian, tentu akan lebih mampu dibandingkan kondisi sekarang. Itu jangka menengahnya kira-kira begitu. Ya. Tapi sayang sekali memang kita dalam kondisi COVID, jadi terpaksa dengan webinar, dan maaf kemudian pesertanya menjadi lebih terbatas. Tapi saya berharap masing-masing eselon 2 akan memfasilitasi pelatihan puskesmas di provinsi Benue masing-masing gitu. Itu yang saya berharap. Karena itu tim pusat mesti segera diperkuat, teman-teman Litbang, Pusdatin, di PKP, untuk membuat tim ini, karena nanti kalau permintaan banyak Anda harus melakukan itu kira-kira. Oke, ini sekilas perkembangan yang sekarang, yang saya sampaikan, oke lah, kalau soal indeks, oke, karena ini indeks pertama, tapi cakupan Anda sudah 73%. Artinya kalau secara nasional 73%, banyak puskesmas yang sudah 100%. Data segitu banyak kan itu modal bagus buat teman-teman puskesmas. Kalau Anda perang, itu sudah menguasai medan gitu loh. Karena semua data sudah ada di Anda. Jika kita tinggal mau melakukan intervensi program secara spesifik, itu bisa. Dengan sasaran yang di desa sana berbeda dengan di desa sebelahnya. Itu bisa terjadi, karena sekarang Anda kuasai medan itu. Dulu sebelum punya data ini, kita nggak tahu. Tapi dengan data ini Anda tahu, dan nanti diajarin bagaimana menganalisis itu. Bukan hanya desa, bisa RW, bisa sampai RT malah. Jadi kalau Anda dikasih pisau analisis yang tajam, mestinya nanti intervensinya bisa lebih fokus.
Ini soal data tadi, kan banyak yang kalau datanya ditampilkan teman-teman program pada mengeluh, ini indikatornya nggak sama sih. Tapi nanti kalau ini ada gabung, nggak masalah, nggak sama. Ya, kalau nanti bisa digabung di database-nya, Anda mau pakai indikator program, oke ini yang dipakai. Mau pakai indikator fisika ini, nggak masalah lagi. Gitu. Itu bentuk integrasinya itu nanti di situ. Oke. Jadi kembali saya sampaikan, ini kesempatan bagus bahwa BISPK ini adalah backbone, ya, tulang punggung dari data semua program. Karena sekarang malah bisa untuk lintas sektor. Ya. Sambil contoh, kalau Anda mau ngecek apakah paket kebijakan COVID yang membebaskan atau menggratiskan listrik 450 watt itu terjadi atau tidak, Anda gabung aja data itu. Keluarga mana yang 450 watt lalu ditanya, itu data itu. Oh ternyata belum semuanya tahu. Saya lihat ada beberapa masyarakat nggak tahu itu, jadi informasi itu nggak nyampe ke bawah. Gitu. Nah, semua bisa, data itu bisa dipakai ke sana. Jadi jangankan lintas program, lintas sektor pun bisa gitu loh. Tapi oke lah, mari kita sekarang bicara lintas program dulu, lintas sektor kita ini belakangan. Gitu. Nah, lalu data BISPK itu kan ada dua. Pertama adalah data yang sifatnya individu dan ada yang sifatnya keluarga. Yang sakit itu individu, imunisasi lengkap individu. Tapi yang keluarga adalah punya jamban atau tidak, punya air bersih atau tidak, Anda ikut KB atau tidak, itu sifatnya menjadi keluarga kira-kira begitu. Jadi ada dua ini. Yang demikian nanti waktu gabung dengan data program, juga bisa dua, ada yang data unitnya tadi, keluarga, ya misalnya bebas jentik, oh itu keluarga itu. Tapi yang kaitan dengan penyakit DM misalnya, ODP dari COVID, oh itu individu gitu ya. Jadi nanti itu akan diajari bagaimana cara menggabungkannya. Gitu ya. Nah kalau nanti analisis lebih bagus, maka intervensi akan bisa lebih fokus. Apalagi sekarang dengan COVID kan nggak boleh ada kerumunan. Nah, bagaimana kita analisis sampai level RW atau RT, dari situ ketahuan intervensi apa, kita lakukan kunjungan, nggak banyak kerumunan. Tapi kita tahu persis kunjungan apa dan intervensi apa yang dilakukan di situ, karena kita sudah punya datanya. Gitu. Itu salah satu jalan keluar yang kita bisa ambil. Gitu. Nah, karena itu ini pelatihan ini memang 3 hari memang. Nah nanti kita lihat apakah masih kurang, karena ada beberapa Pak Tri ini kalau statistik kan kalau dari awal mestinya cukup panjang ini. Nah, nanti kita lihat apakah waktu yang kita sediakan sekarang itu cukup atau masih kurang. Nanti kita evaluasi. Gitu. Lalu yang juga menjadi tanggung jawab kita kan SPM bidang kesehatan. Kan beberapa cakupannya harus 100%. Dengan data BISPK Anda bisa hitung sasaran itu. Jadi Anda bisa gunakan sasaran real, bukan proyeksi. Itu keuntungannya kalau sudah 100%. Oke, sekarang bagaimana dengan aplikasi ini? Aplikasi 2.0 ini itu bisa ini adalah sasaran itu bisa dihitung karena di situ ada tanggal lahir, ada tanggal lahir di situ. Jadi yang lahir tanggal sekian, ini sekarang umur berapa? Dia masuk golongan bayi, balita atau sudah dewasa, itu bisa ketahuan. Caranya bagaimana itu yang diajari, karena di situ ada data lahir itu yang diajari. Nah, di sini juga penting bagaimana input data itu yang benar. Jadi kalau staf puskesmas menginput datanya tahunnya salah, umurnya jadi salah kan? Itu karena waktu kita mengunduh data dan kemudian kita analisis terjadi itu. Ya, masih banyak kesalahan-kesalahan seperti itu yang ini harus diinformasikan ke bawah dan Anda bisa cek sendiri nanti di puskesmas karena Anda bisa cek kan ke karena itu wilayah Anda sendiri itu ya. Oh, ini salahnya di sini. Ini yang tepat mestinya bukan sekian tahun, tahunnya kita nulisnya salah. Anda bisa bayangin kalau Anda 1980 Anda tulis 1990 kan selisih 10 tahun. Itu polanya. Itu terjadi ya. Nah, dengan demikian nanti pelatihan ini juga akan membawa Anda untuk cinta data dan kemudian tahu gitu loh. Apa kepentingannya dia itu mesti akurat kira-kira begitu. Nah, tadi kan pengelompokannya tidak berbasis SPM. Nanti Anda bisa kelompokkan berbasis SPM. Nanti akan diajarin bagaimana mengelompokkan berbasis SPM itu. Dengan demikian Anda tahu persis berapa jumlah orang yang anak-anak yang pendidikan usia pendidikan dasar, berapa usia produktif sesuai dengan pengelompokan ini. Karena ini nanti Anda pentingkan
sampai level kabupaten dan provinsi itu sasaran ini menjadi pokok. Ya. Oke, selanjutnya per wilayah bisa, ya desa A berapa, RW ini berapa, itu bisa. Ya. Nah, dirinci lagi per umur bisa. Nah, yang istimewa juga adalah tabulasi silang. Ya. Tabulasi silang juga bisa dilakukan di aplikasi 2.0 ini. Nah, ini saya ambil contoh. Ini ada tabulasi silang sederhana. Hipertensi itu siapa saja. Ini kita bisa lihat di sini bahwa ada 149 loh orang yang diketahui hipertensi waktu diukur. Anda bisa lihat ini jumlahnya lebih banyak dari yang sudah datang ke dokter. Itu umum itu. Sehingga memang rumusnya adalah banyak orang hipertensi yang dirinya tidak tahu kalau mengalami hipertensi. Tahunya waktu diukur. Jadi ini kalau tidak ada BISPK nggak ketemu ini. Lalu kalau kita mau intervensi ini bagaimana? Mari kita lihat bagaimana karakteristiknya. Ini kita bisa lihat yang 149 ini, oh ternyata pendidikannya kayak gini. Sebagian besar pendidikan ternyata SD dan SMP. Kalau kita mau bikin flyer, jangan banyak tulisan, banyak gambar, banyak apa gitu ya. Karena ini pendidikannya hanya SD dan SMP gitu. SD ke bawah gitu. Jadi itu mempertajam Anda. Ini orangnya siapa aja, ketahuan itu siapa saja gitu. Jadi Anda bisa kemana-mana bikin flyer, pas ketemu dia Anda kasihkan flyer itu misalnya gitu. Jadi intervensi itu tidak harus datang ke rumahnya, nggak harus begitu, tapi kemudian ketemu di mana bisa dilakukan itu, karena Anda sudah kenal persis seperti itu. Ini contoh dari tabulasi silang yang lain. Sambil contoh ini adalah yang ikut JKN dan hipertensi. Hipertensi itu ada yang not applicable karena yang anak-anak kan tidak diukur. Ini yang tidak hipertensi, ini yang hipertensi gitu kan. Dan ini yang tidak ikut JKN. Anda bisa lihat ini. Kelompok yang tidak ikut JKN ada 83 di Puskesmas ini. Ini tentu pengobatannya kurang terjamin kesinambungannya. Karena obat hipertensi itu mahal. Karena itu untuk ini bagaimana? Ya dia harus diupayakan supaya masuk JKN. Karena iuran itu jauh lebih murah daripada obat hipertensi. Katakan iuran yang berapa yang paling minimal. Sangat murah, per bulan sekitar 30 ribuan. Ya. Sementara kita minum obat berapa? Ya, itu bisa dilakukan kalau kemudian kita tahu persis orang-orangnya, oh ini harus diajarin untuk masuk JKN itu. Ini adalah kemampuan dari aplikasi 2.0. Tapi yang bisa dilakukan ini kan hanya terbatas pada variabel di mana BISPK itu berada. Digabung dengan variabel lain, nggak bisa, karena itu Anda perlu dilatih menggabungkan dengan variabel lain, dengan program-program lain. Nah, ini mari kita masuk ke data yang kemudian dipakai untuk seluruh program. Prinsipnya begini, ini adalah hasil unduan nanti. Ya, hasil unduan itu nanti akan kelihatan nama, kemudian keluarga mana, begitu. Lalu ini adalah sasaran indikatornya tadi, ya, ini dari BISPK yang sifatnya individu ini. Dan yang hijau ini adalah BISPK yang sifatnya keluarga. Nah itu akan digabung dengan sini. Ini program, mau suspek COVID, mau DM, mau balita stunting, mau bebas jentik, mau yang lain silahkan. Bisa semua gitu. Nah, ini waktu kita coba dengan teman-teman Litbang, program ada yang sudah menggunakan NIK, ada yang belum. Nah, kalau Anda menggunakan NIK, akan sangat mudah menggabungkannya karena BISPK sudah menggunakan NIK. Gitu ya. Jadi ini juga input untuk teman-teman program, cobalah pakai NIK itu. Kalau nggak pakai NIK bisa nggak digabung? Bisa, tapi menjadi lebih kompleks. Bisa, nanti diajarin juga menjadi lebih kompleks ya. Dia namanya siapa, dari desa mana. Karena satu nama kan bisa banyak orang yang namanya sama. Gitu ya. Apalagi orang Jawa yang namanya Sastro kan banyak banget ya, dari Dian Sastro sampai Sastro Wardoyo sampai gitu. Jadi kalau ada NIK akan sangat bagus. Nah, ternyata tidak semua program menggunakan NIK itu. Nah, itu yang kita ingin tawarkan, sebaiknya gunakan NIK gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kasih contoh saja. Ini kemudian isinya seperti ini misalnya. Ini kepala keluarga, ini ibu hamil, kemudian ini ada dia punya air bersih gitu ya, dia kemudian
punya jamban dan seterusnya. Ini adalah contoh. Ya, lalu ini ternyata ada suspek COVID dan seterusnya. Jadi dengan gabungan ini maka Anda bisa tahu persis, oh keluarga ini aneh nih, ada suspek COVID ini. Misalnya seperti itu. Layak enggak ini nanti isolasi mandiri di sini? Ada enggak yang hipertensi? Kalau ada hipertensi sebaiknya jangan, kira-kira begitu ya. Ya. Oke. Nah ini saya ambil contoh adalah balita stunting. Balita stunting ini saya ambil contoh 5 orang. Ini adalah data dari teman-teman gizi dari EPPGBM. Lalu ini data dari BISPK. Ini yang data keluarga, ini data individu. Kita bisa tahu balita ini sudah imunisasi lengkap, belum imunisasi lengkap, bapaknya merokok, dia nggak punya air bersih gitu kan, tentu intervensinya berbeda dengan yang di sini. Ini, ya, berbeda dengan yang ini. Jadi dengan demikian Anda bisa tahu persis untuk seperti ini masing-masing meskipun sama-sama stunting, tapi intervensinya beda. Lalu apa yang harus kita pikirkan? Ini nanti akan kemampuan analisisnya, kemampuan menghubungkannya bersama-sama pimpinan Puskesmas tentunya. Kenapa kemudian balita stunting itu dikaitkan dengan imunisasi lengkap, dikaitkan dengan bapaknya merokok? Karena data kita menyatakan begitu. Ini adalah contoh analisis Diskesdas yang memanfaatkan data-data Diskesdas per kabupaten, kemudian kita lakukan korelasi. Ini dilakukan dengan SPSS. Cakupan imunisasi yang tinggi, maka daerahnya itu tentu stuntingnya lebih kecil. Kenapa demikian? Kalau imunisasinya bagus, anaknya jarang sakit, dengan demikian ya pertumbuhannya relatif tidak terganggu. Tapi kalau imunisasinya rendah, anaknya sering sakit, maka pertumbuhan terganggu dan jangka panjang stuntingnya terganggu. Ini adalah contoh lain tentang rokok. Ini kalau keluarganya merokok, bapaknya merokok, maka proporsi untuk mendapatkan anak yang stunting lebih tinggi dibandingkan yang tidak merokok. Untuk semua sosial ekonomi, yang paling miskin maupun yang paling kaya, perbandingannya sama. Jadi ini bukan soal ekonomi saja ini, tetap ada faktor bapaknya merokok itu pada anaknya ada. Entah apakah kemudian ada perokok pasif sehingga oksigenisasi terganggu, kita nggak tahu persis. Tetapi secara makro data-data Puskesmas, data-data Diskesdas menyatakan seperti ini. Ini contoh lain adalah sanitasi. Kalau sanitasinya bagus, tentu saja jarang infeksi, maka kemudian stuntingnya akan turun. Jadi makin bagus sanitasinya, stuntingnya makin rendah. Nah, faktor-faktor ini nanti kita bisa belajar, tapi paling enggak dokter pimpinan Puskesmas tahu itu. Dengan demikian kita bisa mencoba hubungkan, gitu ya. Kalau ketahuan seperti ini sehingga analisisnya menjadi lebih tajam. Kalaupun kemudian tidak bisa kalau mau dikasih air bersih mahal Pak, bukan tugas Kemkes, oke lah, ya. Ada intervensi sederhana, apa itu? Ada positif devian untuk stunting itu. Ya. Ini adalah studi di Bogor, kita punya kohort di situ. Ada anak yang meskipun ibunya miskin, tapi anaknya nggak stunting. Apa yang terjadi di situ? Sederhana. 0,6 bulan ya, ini ASI eksklusif, imunisasi menyusui dini, frekuensi ASI-nya banyak, waktu memberi ASI ada kontak dengan bayinya gitu. Jadi ini adalah perilaku sederhana yang ternyata bisa mencegah stunting. Lalu bagaimana intervensinya? Ya, kita kan punya BISPK. Jadi kalau misalnya nih posyandu sekarang sebulan sekali, maka untuk bayi yang punya ini, yang mereka yang punya bayi, kunjunginlah ya. Jadi dikunjungin sebulan sekali dengan tiap 2 minggu ada kontak. Seminggu sekali di posyandu, 2 minggu kemudian di kunjungan rumah atau 2 minggu kemudian posyandu lagi. Gitu. Ingatkan aja yang ini, itu sudah sebuah intervensi, misalnya gitu. Kalau intervensi yang air bersih dan sebagainya itu masih belum bisa, ini sudah intervensi yang ternyata terbukti itu. Ini contoh lain, ini menggunakan data Diskesdas, ya, dilihat 10% yang paling miskin, itu ternyata ada yang tidak pernah stunting anaknya. Ya. Caranya apa? Ternyata ASI lagi, ya, lebih dari 8 kali, plus kemudian penimbangan. Jadi kan
Ini sederhana, Bu, jangan lupa hasilnya, jangan lupa nimbang di posyandu gitu ya. Ya. Jadi tetap ada intervensi-intervensi sederhana yang bisa dilakukan lewat kalau Anda sudah punya analisis tadi. Oke, ini contoh kalau kemudian ada kasus COVID. Sekarang COVID. COVID itu udah jelas ini, gejalanya seperti ini, oke. Tapi yang banyak kena adalah kelompok umur tengah ya, usia produktif. Tapi yang parah adalah yang kelompok lansia. Gitu ya. Lalu apa yang bikin parah? Karena lansia ini selain usianya juga ada komorbid, hipertensi, ada diabetes gitu ini. Jadi kita mesti hati-hati kalau ada data seperti ini loh kasus COVID. Ya. Lalu bagaimana ini? Kita ingat salah satu staf litbang yang kemudian terkena kasus itu, dia tahu dia harus isolasi mandiri. Tapi Pemdanya tidak menyediakan tempat untuk isolasi mandiri. Apa yang terjadi? Di rumahnya ada orang yang hipertensi ini. Nah, kalau ini isolasi di rumah kan bahaya, ya. Pertuanya ada hipertensi di situ gitu. Ya. Karena itu ini yang harus kemudian dilakukan. Kalau kita punya seperti ini, ya kebetulan yang bersangkutan kan orang kesehatan jadi tahu kan. Nah, kalau bukan orang kesehatan kan enggak. Nah, tapi kalau Puskesmas tahu seperti ini, kalau Anda melihat seperti ini, maka kita bisa lihat, oh yang ini bisa nih isolasi mandiri di sini. Karena tidak ada orang lain yang komorbid yang cukup berat. Gitu. Tapi yang ini, kalau bisa jangan. Yang ini, kalau bisa jangan. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau Pemdanya tidak menyediakan tempat? Ya itulah kemudian perlunya Satgas. Di tiap Puskesmas punya Satgas, ya dia tentu punya cara-cara untuk bagaimana supaya isolasi mandirinya jalan, tapi juga tidak menular. Ya. Itulah sebabnya sekarang DKI kan bikin itu isolasi mandiri harus di luar rumah karena ya rumah di DKI ada yang besar-besar sih, tapi sebagian besar kecil-kecil, jadi ya susah kalau isolasi mandiri di rumah. Oke, itu kira-kira jadi kita bisa lihat, oh ini faktor-faktor risiko di anggota keluarga yang lain yang harus dipertimbangkan dia isolasi mandirinya di mana. Ini sebagai contoh kasus saja, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat dampak COVID ini kan memang ternyata ke program lain ya. Ini datanya kan kemarin kita udah tahu teman-teman dari PKB yang posyandu aja yang tidak ada kegiatan hampir separuh. Ya. Kunjungan rumah juga berkurang. Gitu. Jadi ini waktu kita pas gencar-gencarnya itu dan sekarang kan belum turun. Ya. Karena itu kita mesti punya cara lain. Ya. Cara lainnya adalah kita bisa lihat di sini, kalau kita mengandalkan ini, sekarang kan ini lagi turun. Karena itu mari kita andalkan justru BISPK-nya. Salah satu pendekatannya dari BISPK-nya. Di samping, ya kita tetap pakai ini tetapi dengan protokol kesehatan. Oke. Ya. Tapi caranya bagaimana dengan BISPK itu? Kita pakai pendekatan wilayah. Jadi tadi, kalau yang sudah individual itu dijumlah, maka akan ketahuan. Desa A, RW 1 itu apa saja yang problemnya. Jadi nanti kalau berkunjung ke RW 1, problem ini dilihat. Oh, siapa puskesmas yang diutus ke situ. Ke RW 3, lain lagi nih problemnya. Siapa staf puskesmas di situ. Jadi pengunjungnya yang mengunjungi sedikit, dari puskesmas kita ketahuan tahu persis karena problem apa yang ada di situ, dan kemudian mengurangi kerumunan. Kalau posyandunya lagi nggak boleh buka, posyandu PTM-nya lagi nggak boleh buka, kira-kira begitu ini. Jadi dari sini kemudian kita tahu dengan staf puskesmas yang sedikit, kita mengurangi kerumunan, kita bisa langsung berkunjung. Nah ini bisa terjadi kalau kita menganalisis data keseluruhan tadi sampai ke level skala yang terkecil. Gitu ini. Mau RW atau RT itu silahkan. Oke, itu kira-kira nanti akan diajarkan oleh teman-teman Pusdatin maupun